Oke, masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Dimas yang gue Adi di bincang kesayangan kalian, Bincang Narasumber. Kali ini, gue gak sendirian pastinya, gue akan membedah atau mengulik tentang bagaimana stigma barista cewek yang kurang baik maksudnya di Indonesia atau di era zaman sekarang. Dan sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaannya, gue akan langsung memperkenalkan samping gue. Halo Kak. Halo, dengan siapa nih? Boleh dikenalin dulu. Perkenalkan nama aku Alifa. Aku sebagai Barista. Oke. Pertanyaan cepat, udah berapa lama? Aku mulai ngebar tuh COVID tuh 2020 ya? Oke, COVID di 2019-2020. Iya, sekitar. Ya. Gokil. Berarti Iya. apa? Oke. Asam garam pokoknya manis udah dapat lah ya. Ya, insya Allah udah. Insya Allah. Oke, menarik. Oke. Berarti kakak tuh barista ya kopi berarti. Iya. Oke. Menarik. Oke. Siap ya? Oke. Kan, fun fact nih. Sebelum kita masuk pertanyaan, teman-teman podcast gua percaya nggak percaya, stigma barista cewek yang terbaik di Indonesia itu sampai dibuat penelitian S2 bahkan S1. Nanti gue tampilin Bang. Serius. Sampai Ada kayak skripsinya gitu. bener-bener orang dari bab 1 sampai bab 5 bikin tema gitu. Stigma barista cewek. Betul, stigma barista cewek kayak gitu. Itu saya pas baju gokil sih. Berarti kan memang seserius ini kan stigma ini beredar. Oke. Tapi sebelum kita lanjut lagi, lu pernah dengar nggak tentang stigma jelek? Kalau saya pernah Ada sih beberapa kayak barista cewek enak banget ya, biar Oke. bisa keterima di coffee shop atau kayak barista cewek paling modal tampang doang. Oh, berarti lu udah denger tanpa sadar Ada nih. Oke. beberapa. Selanjutnya, apa tanggapan lu ketika seorang gue manggil kenapa? Alfa boleh. Oke, Alifa ya. Tanggapan seorang Alifa ketika lu dengar hal itu waktu itu apa? Kalau dari gue pribadi ya kayak gak semua loh, gak Oke. semua berita cewek kayak gitu. Mungkin ada beberapa. Mungkin ada nih. Mungkin ada Oke. nih. Ada yang kayak gue cantik nih, jadi gue kerjanya ya udah ngandelin tampang gue aja. Ada beberapa yang kayak gitu. Aku nggak menyamaratakan semua. Betul. Cuman ada lah. Gokil. Mungkin karena ada beberapa orang yang seperti itu, makanya stigma itu tuh muncul lagi. Oke, kesebar Iya. dan beredar kayak gitu. Betul. Dan ada juga nggak sih kayak misalnya tanpa sadar itu terjadi karena gue kan pernah baca juga, mungkin di Twitter juga muncul lowongan barista harus ganteng dan cantik. Beberapa kan sliver, itu bener nggak? Bisa jadi karena itu juga atau hanya beberapa coffee shop yang memang menampilkan yang harus ganteng harus cantik. Gimana tanggapan? Nah ini tuh nggak semua ya. Oke. Cuman mungkin coffee shop yang emang pengen nerimanya yang penting aja. Oh iya, dan sas aja nggak sih? Ya sah-sah aja, dan itu emang ya mungkin pasar mereka buat narik masanya Oke. karena gue punya krunya cakep ganteng. Oke. Dan buat naikin Iya. omset dan sebagainya gitu ya. Tuh, Oke. kayak mungkin dia target pasarnya kayak gue mau ke coffee shop ini karena barisanya ganteng, karena barisanya cantik, mungkin ada yang kayak gitu. Dan menurut gue kayaknya sebagai walaupun gue tidak sesering Fahri untuk kayak ke coffee shop, tapi itu kayak sah aja sih. Sah-sah aja. Ya namanya Itu bisnis. namanya planning marketing gitu kan. Betul, yang namanya bisnis ya harus jual. Iya. Oke, lanjut selanjutnya. Apakah itu menjadi tolak ukur cantik dan ganteng diterima kerja? Oke, katakanlah lu nggak perlu nyebut nama, misalnya dalam pertanyaan ini nggak perlu nyebut nama brand coffee shopnya. Apakah tampang itu lebih satu ke depan daripada skill? Silakan. Tampang dan cantik atau ganteng kayak ini. Mungkin menurut pengalaman pribadi aku sendiri ya, Oke. aku awal masuk terjun ke dunia barista tuh gak punya fisik sama sekali. Serius Karena nih? saat itu aku anak kuliahan, Ah. COVID, nganggur, Oke. kayak gabut gitu, cobain apply, keterima. Nah itu keterima, aku gak pernah, aku awalnya gak suka kopi mah. Aku gak suka kopi. Karena itu aku interview dan keterima, pas kerja aku sempet nanya ke owner aku kayak, kok bisa sih aku keterima, tapi aku non basic, Oke. gak mau experience segala macam. Karena kamu tampangnya jual. Oke. Itu pengalaman pertama aku bekerja. Oke, pengalaman pertama lu bekerja, tampang lu menjual. Oke. Cuman di situ aku nggak tidak memvalidasi itu, karena setelah pindah dari tempat kerja itu ke tempat kerja yang lain dan yang lain,
oh ternyata gak cuma tampang loh yang dipakai kalau untuk di kerja sebagai barista. Oke, berarti tanpa sadar semakin lama experience-nya kita juga bisa tahu bukan tampang doang yang butuh kak. Skill tuh perlu banget. Perlu. Kayak masa mau jadi beban sih? Oke. Ya lo ada beban part sendiri gitu. Oke. Tapi itu juga tidak bisa dipungkiri bahwa tampang cantik dan ganteng jadi pintu, betul ya? Iya, pintu. Oh, bisa. Oke. Dan gue bilang tadi juga, menurut gue sah-sah aja ya. Oke. Terus juga katanya gue baca di beberapa situs dan underground bahwa follower juga menentukan. Waduh, kalau itu Bener gak sih? sesuai pengalaman aku pribadi sih enggak ya, karena aku bukan yang punya followers beribu-ribu juga enggak. Oke. Mungkin ada beberapa coffee shop yang emang nerimanya yang followersnya banyak karena emang buat narik masa juga. Oke. Kayak dia disuruh story atau apa juga mungkin, oh jadi orang-orang tahu dia kerja di sini mungkin. Ada plus juga mungkin kalau dia selling TikTok or selling. Iya benar. Dan maksud buat ya kalau nggak banyak follower bisa manggil teman-teman ya kan, itu juga bantu konsep juga kan. Oke, cukup dipahami. Tentang tadi gue juga dengar bahwa barista cewek ini ya modal fashion juga, padahal skillnya nggak ada. Jadi bisa dibantahkan nggak sih sama lu bahwa misalnya lu jawab, wah Kalau itu sih bisa banget ya. oke, Karena kebetulan aku sekarang kerja di sebuah coffee shop. Iya. Menurut aku itu lumayan corporate karena dia ngasih seragam untuk krunya. Jadi fashion tuh udah gak ngaruh gitu loh. Oke. Menurut aku, karena aku kerjanya di tempat yang semua disamaratakan, kayak seragam tuh karena menurut aku dia nggak ada kelihatan kasar. Oh, jadi gitu. Nah, Oh, wow, tapi menarik. kan di situ yang bisa kita jual untuk ke customer kita. Ya, Satu-satunya cuma skill. betul. Menarik. Itu pun menurut aku ada mungkin Nah. mungkin di beberapa coffee shop yang mungkin belum sadar skill tuh emang butuh loh, nggak cuma fashion. Follower tampang atau gitu. Berarti lu juga ngelihat dinamika ini ya memang gak bisa nutup mata ya, memang banyak coffee shop yang mengarah ke sana ya. Oke. Karena untuk di tempat kerja aku yang sekarang, yang aku rasain tuh mereka bisa narik pasar yang middle to up. Oh, Karena kita jual skill, jual apa ya? Maksudnya skill, service kita, Yap. customer, Oh. sama mungkin ya konsistensi rasa segala macam itu yang kita jual. Karena susahnya karena kita semua di mana customer sama rata kominya gitu. Nggak kayak itu baristanya skena banget nih gitu. Enggak gitu. Karena kita pakai seragam yang bisa kita jual ya hasil produksi yang kita ya, aja. betul. Menarik banget. Tuh, beberapa stigma sudah terbantahkan, bahkan baru menit-menit awal ini baru bridging loh teman-teman. Dan oke, kita rada chill lagi pertanyaannya. Agak berat ya, Say? Aku namanya banyak yang gak setuju gitu loh. Oh, tenang. Kalau nggak setuju, tolong kropnya bagian gua aja. Yang ini jaga. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Terus juga, apa ya? Kan gua gak begitu ngerti kopi kayak gitu. Tapi lu pernah nggak sih ngalamin kayak, lu kan barista cewek, ada nggak pengalaman unik kayak, gue nggak tahu ya, gue pernah bawain jokes ini gitu. Jadi kayak ada ya cowok karena barista cewek, hits yang kamu suka, karena Gitu kan maksudnya. kayak ngedeketin kayak gitu. Ada nggak pengalaman unik yang kayak ini cowok nih kayak sih ngomongin kopi, mentang-mentang gue barista, ya maksudnya barista cewek, silakan. Ada sih beberapa ya. Ada nggak menutup Oke. menutupi gitu ya. Oke. Apalagi sekarang yang bisa saya jual di tempat kerja saya itu cuma skill gitu kan. Oke. Dan di tempat kerja aku yang sekarang tuh ada kayak section slow barnya gitu yang dimana customer bisa nyamperin ke bar kita untuk nanya-nanya soal Kopi apapun lah. Betul. Dan itu kayak ada beberapa yang mas serius kayak, wah itu kopinya robusta kayak gitu loh. Ada yang punya nanya serius, ada yang kayak Kayak bahasa basi busuk gitu. atau nggak kayak minta tukeran IG. Ada. Gokil. Cuman ya namanya kerja ya. Iya. Profesional dong. Profesional. Oke, berarti kan- Sorry, paling langsung hubungin aja. Oh. Dengan perusahaan. Oke. Menarik. Ya berarti lu sekitar udah 4 tahunan ya? 4 tahun? Iya, betul. Oke. Berarti seorang kamu
bisa lah kayaknya menilai mana cowok yang bener ngerti kopi, mana yang enggak. Bener gak sih? Kayaknya udah bisa kebaca gak sih? Bisa sih. Biasanya kalau yang emang udah ngerti tuh dia nggak banyak tanya. Oh serius? Betul. Oh, Malah dia malah? biasanya request kayak, kok pengennya kopinya dibikin blog ya? Apa dibikin live sih? Biasanya ngerti nggak? Biasanya yang so tau malah kayak, gue pengennya apa ya? Bukan so tau. Iya. Kita biasanya anak-anak barista yang udah pendekar kayak, aku pengen coffee 60 manual, rasianya segini, nanti green size-nya, ready to pour, segini. Apa jadi pendekar? Iya. Wow, gokil. Jadi banyak. Dan pasti orang-orang juga kayak, oh iya bener ya, ada orang kayak gitu. Dan itu kan emang orang-orang yang sebagai kaum barista kita hindari. Oh serius? Bapak pendekar? Mungkin ada beberapa orang yang kayak mau ngadu ilmu gitu. Oh, malesin banget semua orang kayak gitu. Ini pasti banyak yang relate deh, teman barista cewek nih. Gokil. Oh berarti ada aja nih temuin hal kayak gitu ya? Oke. Tidak semua, cuma masih ada. Oke, siap. Terus dengan lu kan barista, lu ngerti ya kopi lah kayak gitu. Apakah itu juga kayak misalnya kayak kita ngomongin temennya lu ngobrol sama cowok tuh juga, oh cowok yang ngerti kopi atau gak mesti ngerti kopi juga nggak apa-apa? Kalau aku pribadi sih nggak bisa kopi ya kalau bisa. Kenapa kalau bisa? Soalnya gue kerja 6 hari ini seminggu 8 jam sehari, bisa nggak usah ngomongin kopi. Iya sih, benar. Menarik. Berarti dari 2019-2020 pertama masuk kopi, itu kebayang nggak diri lu sekarang bisa yang katakanlah lu udah ngerti di sana sini cara pengolahannya, lu kebayang nggak diri lu bisa jadi suka ini dengan industri kopi? Kalau lu ngeliat diri lu udah ngerti sih. Awalnya tuh lu nggak seinterest itu sama kopi. Nah pas kerja pun belum seinterest itu. Makin sini pindah dari tempat satu awalnya pindah kedai kecil, pindah ke tempat yang lebih proper, terus yang dapet yang proper banget itu tuh kayak lebih ke mikir, masa sih gue udah difasilitasi sebagus ini, gue nggak ngulik sendiri loh punya. Lebih nge-challenge diri sendiri sih kayak, masa sih ini mesin udah bagus nih, udah mahal, masa gue nggak belajar lebih jauh? Apalagi ada sempat aku kerja di tempat yang dia memfasilitasi pendidikan basic kopi untuk anak-anak. Di sini. Betul. Itu dalam sehari. Betul. Jaya. Oke. Keren banget. Oke, jadi awal lu nggak nyangka, bahkan lu bilang dengan lantang lu nggak interest waktu itu nggak interest banget guys. Kopi yang itu kan pahit. Iya benar. Orang kalau nggak pahit ya asam. Oke. Ternyata kalau misalnya kita belajar lagi, kita tiap hari cobain, ya itu rasanya bisa beda-beda guys. Iya. Dari beans A, beans B itu bisa beda, entah dari aromanya, entah itu dari tasting notes-nya, rasanya. Oke. Ya kalau gue sih ngertinya cinta manis. Tadi kita kan sekarang Ngerti. Itu juga diajarin Fahri. Perlu ngajarin gitu, Cok. Ya, wah gila seru banget. Terus juga karena industri kopi semakin berkembang. betul Makin banyak nih coffee shop di mana-mana di tiap kota kayak gitu. banyak banget. Terus juga katakanlah lowongan barista semakin banyak. Terus juga beberapa gue lihat anak-anak muda sekarang milenial atau Gen Z kayak ngegampangin, jadi barista gampang. Lu gimana tuh? Kasih kata-kata atau tanggapan lu perihal masalah itu? Kalau lu bisa di bidang lain dah. Anjir, gokil. Gue gak nyangka tanggapannya gitu. Singkat aja. Kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Ini tanggapan pribadi aku Iya, sih. oke. Barista tuh capek loh. Gak cuma kelihatan keren banget ya jadi barista. Iya keren, gue ngelakuin, gue pengen menjadi barista sebagai teman-teman yang lain juga. Gue lihat temen-temen gue keren. Cuma dibilang ini kita capek. Asli sih. Gue percaya itu sih. Capek. Karena Kalau misalnya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak atau lebih worth it lah. Kenapa enggak? Iya. Cobain yang lain aja dulu baru ke barista. Iya, benar. Cuman kalau emang lo interest banget nih Passionnya kopi, sana. passionnya, dan lo emang mau belajar lebih jauh dan lo punya prospek kayak ikut kompetisi segala macam, Cobain. Dan worth it banget lah ya. worth it. Apalagi kalau misalnya emang lo interest banget dan pengen maju ke kompetisi, Oh. main aja. Dan dia digarisbawahi bahwa
maksudnya itu yang layak tuh adalah ketika lu memang benar-benar cuman kayak ngikutin skena dong, jangan lah ya. Kayak cuma ngikut-ngikutin karena FOMO. Temen lu di barista ternyata keren, FOMO, mending jangan kayak gitu. Kalau mau belajar banget, gue coba. Dan gua rasa Dan seluas itu emang. iya bener-bener kan, bahkan kan juga banyak kejuaraan internasional dimenangi oleh barista Indonesia sih, tahu kan gue. Main menang tuh. Iya bener ya. Tuh, barista nomor Oke. 1 dunia tuh. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang kopi, lu juga apa sih? Gue nyebutin mana ya dia? Ada nggak olahan kayak misalnya yang lu suka cara ngolah kopi, yang gue tau Vietnam drip atau apa cara yang lu suka? Apa olahan yang di lu harus cobain cara gue ngolah kopi misalnya? Kalau gue pribadi, gue nggak Spesialisasi deh misalnya. spesialisasi gue gitu. Ah. Gue nggak terlalu interest ke manual brew kebetulan. Oh. Karena manual brew terlalu banyak variabel Oke. dan gue belum siap untuk mengulik sebanyak itu variabel. Jadi gue lebih ke espresso base, kayak latte, cappuccino, Oh, bisa tuh. variasi. Wih, keren. Jadi kalau mau cobain bisa lah. Gambar-gambar gitu. Betul. keren. Bisa latean. Oh. Gua punya pengalaman espresso set pahit ya. Iya, gue lagi kerja. Itu tergantung beans sih. Kalau dapet beansnya enak dan emang grade-nya bagus, itu lebih enak. Tapi tetap pahit kan? Enggak. Serius? Bisa dibikin manis. Itu wawasan ya, ini wawasan baru. Oh, bisa dibikin manis. Bisa. Itu gimana kita yang ngekalibrasi. Kita mau rasanya seperti apa. Tapi kan yang tertanam, bahkan teman gue di belakang gue tuh kameramen satu lagi bahwa espresso tuh pahit. Ternyata nggak gitu ya? Enggak. Kalau Oh, gitu. lu udah sering daily nyobain espresso, karena kan barista daily itu harus kalibrasi kan untuk jaga konsistensi rasa kopinya itu. Lu bisa bedain hari ini kopinya lebih ke manis, hari ini lebih ke asam, atau hari ini lebih watery atau segala macem. Wow. Dan ngomongin kalibrasi kan tuh kayak terus minum gitu ya? Yep. Aman. Sejauh ini enggak ya. Menarik. Sejauh ini enggak, kebetulan. Setahu gue kan kalibrasi itu emang kita nyobain terus kan. Gue Iya. beberapa ya kayak temen gue barista Fari dan temen minum terus gitu Iya, kan. betul. Cuman sebenarnya yang bikin rusak tuh bukan karena kita minum kopinya. Jadi ini fun fact aja ya buat teman-teman semuanya. Yang bikin rusak lambung sebenarnya bukan kopinya. Tuh, ini apa tuh? Yang bikin rusak lambung tuh lu minum kopi tapi lu belum makan. Nah, makanan harus makan dulu berarti. Betul. Minimal sarapan, makan berat, roti atau apa. Mungkin ada masuk lah ya. Iya. Karena saat lu cobain kopi, kalau perut lo kosong, itu tuh ada semacam zat gitu. Kalau gue sih kalau Nanti gue kritis gitu ya. Google aja Google. Oke. Nanti tuh lambung tuh malah ngasih sinyal ke otak tuh yang masuk tuh zat padat, bukan zat cair. Jadi kayak di prank lah kasarnya lambungnya, sedangkan lambung udah produksi asam lambung yang banyak karena dia dapat sinyal kalau yang masuk tuh zat cair. Ternyata kan yang masuk kopi zat cair. Makanya sebelum itu persiapkan dulu, kayak makan dulu atau tunggu sekitar 10-15 menit sudah makan. Oke. Makan makanan yang ringan lah ya, jangan seblak mungkin deh. Ya enggak, sebabnya aja udah ngerusak ya. Takutnya kan ada yang semangat makan seblak. Oke. Tapi yang sebelah punya cappuccino. Nah, itu dia. Terus menarik banget lagi-lagi. Emang sih gue setuju tentang statement yang sebelumnya bahwa ya kalau lu emang gak passion cuma bikin kopi, mending kerja yang lain. Karena menurut gue di bidang kita nyebutnya retail lah ya, apa di kopi shop tuh menurut gue ya. Ini sih, Iya. yang referensi. Iya, retail food F&B mas gue kayak gitu. Dimana barista tuh gak cuma bikin kopi doang, tapi ada mood yang harus dijaga. Mau nggak mau kan lo harus senyum muka sambar, lo nggak boleh pasang muka tembok gitu kayak gitu. Itu pasti dirasain kan? Ya. Jadi ketika ketika lu lagi nggak baik-baik aja ya lu harus profesional kan? Iya. Mau lu lagi diputusin kayak, Aduh, istri juga lu harus tetap kayak Oke, baik-baik aja gitu ya. kayak, ini mau ngopi apa nih? Gitu. Lu harus enjoy aja. Oke. Terus lu juga banyak menemukan di FYP pasti setiap barista punya kayak hafalan langganan kita itu benar gak? Betul. Oh iya, benar-benar secara visual gitu ya? Betul. Karena menurut aku salah satu kita mengapresiasi customer dan kita ingat namanya, kita ingat orderannya itu kayak Kak, mau pesan cappuccino lagi ya hari ini? Atau aku sebut namanya, Mas Fahri hari ini mau cappuccino atau mau magic? Oke. Customer lebih kayak semua gak sih? Lu diingat sama orang dan orang itu ingat pesanan lu. Iya sih, benar banget. Salah satu touching personalnya barista untuk Oke. Berarti itu juga jadi bagian
Oke, misalnya pas masuk di industri coffee shop, misalnya di brand apa, itu pasti ada kayak probation gitu. Mungkin kalau boleh di-share, apa yang lu dapat share pertama nanti yang gitu. Mungkin nggak langsung kebayang. Apa gimana? Sebenarnya yang menurut gua harus lu perhatiin banget tuh sebenarnya bukan knowledge produk, bukan karena lu harus lihat flow sama service di tempat itu ke customer tuh seperti apa. Oke. Dan yang menurut aku kayak pertama flow kerjanya entah itu hectic atau slow, lu harus tahu dulu alur partner lu seperti apa dan jangan jadi kayak orang ngagok gitu loh. Apa ya bahasanya ngagok gitu, Mungkin canggung ngalangin ngalah. bisa kayak gitu kayak misalnya Karena ada alur kerja tiap kantor, tiap kafe beda-beda. Oh gitu. Jangan sampai yang harusnya ngebantu tim malah jadi nggak ngalangin. Oke, ngerti. Oh, menarik. flow-nya pertama yang harus lihat tuh lihat cara kerja partner tim lo terus seperti apa. Ada yang kerjanya cepat, ada yang kerjanya santai loh. Lo harus lihat tuh personal partner tim lo terus seperti apa. Pertama itu, kedua service ke customer-nya di tempat itu self service apa kayak gimana kan kita harus tahu dulu ke customer kayak gimana, harus approach customer-nya seperti apa gitu. Wow. Oke. Yang ketiga bonding sih paling. Dia bonding sama tim kan, kayak gitu. Agar ya kita benar-benar kalau emang rame bisa. Iya benar. Komunikasinya nggak salah. Betul. Karena emang culture tiap perusahaan juga beda-beda. Betul. Kayak gitu. Wow, menarik. Dan bahkan kalau tadi judulnya ngomongin stigma, pertanyaan saya udah nggak stigma lagi, karena gue rasa udah terjawab dan gue demen banget. Karena jujur, apa ya? Stigma kan gue baca, gue riset kayak gitu. Karena gue pun bilang, menurut gue kayak nggak semuanya. Walaupun memang tadi udah terjawab juga, memang ada beberapa coffee shop yang memang tanpa sadar melakukan hal itu, yang nyari cantik, ganteng, tapi ya itu bisnis cuan dan terasa aja. Oke. Tapi Nggak salah sih untuk nge-hiring orang yang mungkin selebgram terus ganteng. Itu bisa jadi profit juga untuk perusahaannya sendiri. Mungkin ada beberapa yang mungkin mau nyari shortcut biar profitnya gede. cepat langsung boom. Oke. Berarti bisa banget dong, lagi-lagi lu bantahkan tidak semuanya stigma jelek barista cewek ya. Betul. Kayak gitu. Maksud aku banyak loh toko barista cewek yang sekarang mungkin jadi judges di kompetisi, jadi Q grader. Wow. Banyak barista kayak kemarin tuh aku sempat tahu ada barista dari dia menang cup testing. Cewek nih. Banyak tokoh barista cewek yang menjadi orang jadi gitu. Udah cuma cowok, cewek juga bisa. Nah, itu lagi, kepatakan lagi. Berarti lu juga tidak setuju banget kalau barista cowok lebih handal daripada barista cewek, enggak juga ya? Enggak, itu tuh tergantung menurut aku ya, tergantung effort masing-masing sih. Effort masing-masing. Betul, kalau kayak aku misalnya pengen ikut kompetisi ngelobby, berarti aku harus kerja keras sih, macamnya di rumah. Dan kerja keras itu menurut aku sama rata semuanya, semua orang bisa melakukan kerja keras itu. Mau cowok mau cewek, kerja keras itu sama. Kalau emang lebih fokus. Soalnya kalau misalnya ngomongin kayak cowok lebih kuat angkat galon, cewek juga bisa, nggak aja sebenarnya. dengerin. Oke. Wow, menarik. Terus juga berarti lagi-lagi di tiap brand coffee shop tuh juga berarti ada spesialitasnya mungkin ya. Kayak misalnya gue pengen bikin apa, mungkin ini Spari gitu, atau emang harus satu barista buka semuanya. Sejauhnya tempat yang pernah kerja karena itu menjadi ilmu tambahan juga sih. Oh iya, benar. Dari pandang aku gitu ya. Kalau aku bisa manual crew, berarti nilai plus aku juga dong. Iya betul. Aku nambah ilmu. Aku bisa kalibrasi, itu yang buat aku. Aku bisa bikin LPA, gambar ini, gambar itu, gambar ini. Itu menjadi nilai buat aku. Mungkin ada suatu saat yang ngoperin ke aku yang lebih dari tempat sebelumnya.
karena aku udah megang nih, aku bisa manual, aku bisa kalibrasi, bisa art, aku bisa ngasih mungkin itu jadi nilai plus. Jadi ya berarti lah kalau buat belajar kan. Iya betul. Nah itu kan yang udah benefitnya kita sendiri. Yap. Dan dengan kita belajar soft skill terus tambah apapun itu, hard skillnya itu kan juga kita bisa lebih grow up ya. Lu bisa kayak bisa nilai diri gue, kayaknya gue bisa sambut nih misalnya value yang lebih. Gila sih, gokil. Selanjutnya, terus juga tadi dijawab sih, ini ada pertanyaan juga dari beberapa komentar. Tapi lu ada nggak sih tips and trick dari lu, Pak? Ketika lu dihadapkan oleh cowok-cowok yang entah itu pendekar yang hebat di pengen deketin, ada nggak sih cara jawabnya yang biar bikin dia nggak usah minta lagi? Ada nggak sih, Pak? Kayak atau lu pura-pura sibuk atau tadi lu menarik banget bilang langsung aja ke kontak IG. Sebenarnya itu kayak gini loh, lebih ke nggak menutup kemungkinan mungkin kalau misalnya yang barisnya jomblo, nggak tahu kan. Iya. Kita sudah dipilih dong, mungkin sesuai tipe ya bisa saya kasih. Itu salah. Oh iya benar. Sendiri gitu. Oke. Itu lebih apa ya, kalau misalnya untuk menolak tuh misalkan aja kayak mungkin bisa aku dikabarin kalau emang mau ada reservasi langsung ngabarin aja kesulitan gitu. Atau kalau emang sesuai tipe ya bisa mungkin chat lebih lama di Instagram kan. Oke. Jadi jujur gue jodoh kan jorok ya. Iya benar. Statement jorok maksudnya bisa dari mana aja. Kayak gitu. Oke. Bisa dari mana aja. Misalnya tadi disebut kayak customer kayak gitu, kayak kan. Mungkin ada juga customer yang ngeliat, oh lu bisa segala nih, mungkin pas kerja customer udah ngerhatiin lu kayak gue mau buka bisnis kayak gini, kayaknya mau nih narik orang ini gitu aja kayak mungkin gak operate dong gitu. Kalau nanti masalah emang ternyata dia melakukan basa-basi ya tinggal lu cut off susah atau lu bisa balas. Jadi jangan suzon lah ya. Ya jangan susah. Oh benar. Ada mau nawarin kerjaan yang lebih gede, lebihnya nggak tahu kan. Jujur gue termasuk orang yang kalau ke tempat kopi, kalau diajak pari, gue akan selalu pesan sex coffee atau lemon tea atau yang berbau teh. Karena gue suka teh. Urutan gue tuh susu, teh, baru kopi. Kecuali dijebak sama pari yang emang tempat kopi tidak ada menu selain kopi. Bukan alergi ya, gue minum. Kayak gitu. Cuman kalau ada pilihan lain, gue akan pilihan lain. Tapi gue selalu mes atau kagum kayak misalnya, kayaknya emang tadi yang tadi pertanyaan yang dilontarkan dan yang jawab itu emang kenyataan teman-teman. Dia kayak cowok-cowok yang emang basa-basi mau kenalan. Jadi gue pernah waktu mau order terus ngeliat ada jenisnya pakai anjing keren banget. Gue ngerasa kayak kagum gitu. Kok keren banget sih orang-orang bisa begitu. Gue berani kayak gitu. Dapet ya topiknya gitu. Gila bisa dapet tuh topik itu bisa jadi nyambung kayak gitu. Keren sih menurut gue. Kayak gitu jadi keren lah. Ada aja. Oke, selanjutnya. Ada gak pengalaman gak enak? Kita ngomongin gak enak. Dari stigma yang beredar ini. Pengalaman gak enak. Iya kan dari kita ngomongin stigma jelek Bang barista cewek, terus lu ternyata pernah mungkin katakan di komen modal taktik doang lu nggak bisa bikin ini. Lu pernah? Coba bisa. Karena aku dari dulu kerja pertama kali dapetin barista, itu kebanyakan tuh keterima kerja lagi jadi barista lagi. Oke, paham. Dan itu adalah beberapa teman-teman saya kayak ya ini mah cantik makanya terima terus. Nggak tahu aja gue masuk dokter gara-gara belajar kalibrasi 2 kali. Dan cuma apa ya, gue pribadi tuh gue nggak mau dilihat karena gue punya tampang, makanya gue bisa kerja enak. Gue bisa dapet tempat kerja yang sekarang yang menurut gue udah nyaman banget gitu. Gak cuma karena gue karena gue juga dulu sempat belajar ini itu dan gue merasa kalau gue udah cukup untuk masuk tempat sini nih. Gak cuma sebatas dari muka aja. Karena gue saat interview gue di tes tulisan masalah basic kopi kayak sejarah kopi. Sejarah kopi boy. Gue ditanya dulu sama GM nya, saat itu gue ditanya GM kopi, min, varietasnya, dan pun gue diteskan waktu interview deh. Gila! Teslisan interview sama GM-nya, beres interview disuruh nunggu sekitar 30 menit, gue langsung tes produk, disuruh ngelatih, suruh manual, suruh kalibrasi, dan gue baru bisa masuk terus gitu, lu cocok kerja di sini. Gak cuma karena gue cantik, udah gitu gue terima enggak. Berarti lu kesel banget dong kalau ada orang yang Sumpah gue kesel banget kayak anjing kan yang baru pada. gue nggak mau validasi gue cantik, cuman gue bisa dapat kerjaan yang gue layak
Gak cuma orang tua gue loh. Karena gue juga ada import yang gue korbankan ke kampung gue gitu kan. Gue gak cuma karena gue skincarean terus gue dapet tempat kerja, enggak kan. Gue kayak, gue belajar, gue sampai ada ujiannya Mas Fahri di tempat kita dulu, ada ujiannya, ada kelasnya. Betul. Gila. Belajar. Jadi iya benar-benar. Gitu. Jadi kayak sebel banget lah kalau lu ada yang ngomongin kayak gitu ya. Dan gue rasa itu masih banyak orang-orang norak yang masih beranggapan kayak gitu. Makanya kan ada tema podcast stigma ini, bener kan? Iya, apalagi kalau misalnya ada yang ngomong, oh apaan sih baris cewek paling kerjanya ngasir. Oh iya bener. Kan? Banyak banget lagi gue nemuin itu di forum. Sorry ya, gue bukan mau lebih-lebihkan, tapi kalau emang kerjaan gue ngangkat galon, gue ngangkat galon. Kalau kerjaannya gue bersih-bersih, ngepel, nyapu, jadi gue karena gak bisa milih-milih kerjaan gak sih? Kayak, misalnya lu kerja nih di coffee shop, masa lu milih, gue pengen kasir doang. Enak gak lu sebagai partnernya ada partner yang milih kerjaan kan enggak? Ya kayak, selagi gue bisa kerjain gue gitu. Wow, gokil. Jangan apa ya, menyamaratakan semua, karena mungkin di luar sana ada beberapa orang yang jadi barista tuh FOMO atau karena ingin mengisi hari yang nggak ada kegiatan. Tapi kan ada juga beberapa orang yang jadi barista tuh emang jadi mata pencarian. Oke. Dan bener-bener emang serius berkecimpung di itu. Serius emang kerja tuh cari duit, cari ilmu gitu. Gak cuma yang FOMO aja gitu. Oke. Jadi ya lagi-lagi gue langsung tercerahkan, dan tujuan gue pun masuk kenapa gue ngobrol kayak gini biar orang-orang sadar tidak semua seperti itu, benar ya? Tidak semua seperti itu, tidak semua barista cewek yang lu lihat cuman modal tampang atau cuman cuman sosokan fashion doang, follower, gak kayak gitu. Bahkan gue rasa udah dijelasin sangat detail tadi oleh Pak tentang bagaimana kita juga harus jaga mood. Kayak walaupun kita udah putus, lagi bertengkar sama cowok lu tetap harus senyum, harus profesional, benar gak sih? Betul, harus tetap tersenyum kayak hai. Oke. Pak, terakhir, harapan lo untuk diri lo ke depan satu. Yang kedua, bagaimana lo memandang prospek barista ke depannya? Oke, silakan. Pertama dulu tadi. Harapan lo buat diri lo ke depannya. Iya. Ini gue ngomong untuk diri gue sendiri. Harapan gue ke depannya, lu jangan belajar deh. Dunia kopi itu masih seluas itu, lu jangan merasa lu cukup untuk sampai sini aja. Karena gue mungkin gue pribadi untuk belakangan ini gitu kayak, ya udah gue cukup deh kayaknya kerja di sini. Karena gue mainnya kurang jauh kali, dan masih seluas itu ternyata kopi. Dan untuk orang-orang lain juga mungkin kalau emang yang mau berkecimpung di dunia kopi, jangan semangat deh. Karena prospeknya, lanjut nih pertanyaan selanjutnya, prospeknya kalau lu emang fokus, lu emang mau banget belajar kopi itu luas banget. Entah lu nanti bisa jadi tim roaster atau lu mungkin bisa ke back office-nya untuk ngurusin manajemen dan segala macam, kopi itu seluas itu. Sampai ke posisi juga kita belajar apa? Ada yang mulai misalnya casing segala macam itu kan semua tuh berkesinambungan. Oke, berarti tanpa sadar dengan statement itu tadi, kita juga bisa kayak bikin usaha kopi kayak gitu ya? Kita tahu mana, ini harga susu yang lebih terjangkau, yang cocok. Anjir. Itu karena kalau lu emang fokus dan lu emang pengen belajar, lu kerja nih sekarang di tempat ini, lu pelajarin dah manajemennya kayak gimana, cara ngolah produknya kayak gimana, cara servisnya kayak gimana. Kalau lu udah dapat jalan yang benar, atau misalnya menurut lu caranya benar, lu bisa buka bisnis sendiri. Iya, gokil. Dari tempat kerja lu sekarang mungkin bisa cari relasi kayak vendor atau mungkin customer, bisa kayak oh kak, kayak aku nanti mau buat coffee shop sendiri nih, nanti datang dong, bisa kayak gitu, kayak seluas itu loh, entah itu di relasi, di ilmu, segala macam nih. Karena menurut gue, apalagi ngomongin relasi, pasti bakal banyak lebih owner ya. Acil. Tapi ada lagi pertanyaan yang baru terbesitkan. Sebelum pertanyaan, jangan lupa datang ke Smith Coffee ya, Smith Coffee Bandung. Ini kece banget, tempatnya juga cozy ya. Juga bisa ngeliat nih teman-teman di belakang ini, ini gimana cara bikinannya atau apa kayak gitu. Itu juga buat foto Instagramable banget, apalagi buat ngeliat enak ya, enak banget. Ada indoor, ada outdoor. Tuh, kayak gitu, enjoy. Jadi ntar gue kasih lokasinya, jangan lupa datang ke Smith Coffee Bandung. Oke, terakhir ya Pak. Tapi lu udah, emang bisa nggak sih kayak, gue mungkin karena udah lama berkecimpung di kopi, kayak bisa nggak kita kayak nyium, wah ini kopi dari daerah ini.
Bisa nggak sampai start serius tuh? Bisa. Ada Tanpa beberapa kita orang nyebut merek, misalnya ada tulisan mereknya jadi cuma kopi doang dibiarin. Wah ini dari sini. ada beberapa yang masih Enggak. ada yang bisa. Mungkin aku belum di tahap itu, cuma aku pernah lihat ada ini gitu. Oh ini, misalnya kita nggak ngasih tahu nih tasting note-nya. Oh ini ada raspberry-nya ya, atau ini ada cherry, atau ini ada coklat tea, atau orange peel. Orang ada yang bisa kayak gitu. Dan itu kayak emang ada rasanya gitu. Oh, rolet rasanya itu. Itu kayak apa ya, patokan. Oh, terus juga katanya karena kan di kantor gue juga ada kafenya bikin kopi sendiri, kita ada tempat pensinya, itu juga katanya kopi ini harus 100 berapa derajat gitu. Bener gitu ada ya? Wow. Keren. Mas itu, makanya kalau emang mau masuk berkecimpung di dunia barista dunia kopi, jangan pasan. Ya selama ya. Rugi sih. Ya saya mah taunya Vietnam nih Mas. Dari pasar. Itu juga pakai sesuai skynya. Jadi gue kayak nggak bisa untuk ngedeketin barista cewek, gue nggak jago kayak gitu. Wow, menarik. Mas Fahri mungkin jago ya Mas Fahri ya? Wah, ya Nah kali kayak, Mas saya main pakai rasio 1:15. Bisa. Bisa nggak? Spill aja. Jangan jadi pendekar yang menjebalkan ya Mas. Oke. Oh, jangan. Terus juga kemarin ada konten viral juga kan kayak yang lagi rame yang cowok-cowok dari si Mas Bre. Kayak kopi shop kerja. Alat kerja gitu kan, terus juga dia bikin kopi sendiri kan, cewek-cewek juga terkelepak-kelepak sama Mas Bre itu. Aduh saya juga lagi suka banget sama Mas Bre. Oh. Boleh namanya calling aja kalau mau kopi. Tuh, dan Mas Bre dipanggil. Oke. Tapi lu juga karena lu suka kopi, ada nggak sih kayak teman-teman? Pak, pokoknya rekomendasi kopi yang enak. Bisa ada juga. Ada. Serius lu? Banyaknya tuh lebih ke, oh gue lagi Bandung nih. Rekomendasi kalau emang yang pengen nyobain kopi banget tuh ke coffee shop mana? Kayak gitu. Atau kan gue pengen ngopi, kopi itu yang enak Bandung gimana? Atau misalnya kayak, gue kayak lagi pengen nyoba ngulik mocktail nih. Mocktail yang enak di Bandung gimana? Banyak yang kita rekomendasi kayak Tapi termasuk orang yang suka hunting itu nggak tidak? Gue pengen nyobain kayak ini banget. dulu nggak sih, mungkin sekarang juga masih, cuman nggak sering dulu aku bisa sehari ke 3 coffee shop. Tiga nah ya 3 aku berat sekali. Tapi kalau pas sendiri suka jajan pinggir jalan gitu, masih suka nggak? Masih. Kirain harus kopi gitu. Oke. Wah seru banget, sumpah. Thank you loh udah ngobrol-ngobrol. Thank you banget. Makasih. Soalnya aku sambil meluruskan stigma ada itu teman-teman kayak gitu. ya, sudah semua kayak gitu. Nah bener banget kayak gitu, dan udah terpecahkan rasa penasaran. Percaya gue nulis skrip ini atau tema ini sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin hari itu udah singgung kan, dan belum sempat waktunya karena gue juga apa ya, gue bukan business owner di tempat coffee shop, gue juga bukan orang yang suka ngopi, cuman gue rasa terlalu sebel gue lihat seliweran komen-komen gak enak enggak barista cewek. Apalagi kayak banyak tuh mungkin stylenya iya sih, karena kemana tato kecilnya. Stop ya, enggak kayak gitu ya, semua barista skena harus tatoan. Kenapa harus ada stigma tatoan aja? Kalau enak piercingnya, Oh iya bener sih. kamu nggak bondol rambutnya. Oh iya itu bener lagi. Nggak semua barista cewek skema ya. Oh iya itu bener. Kalau yang tak Bahkan dapat biasa aja. aja sempet terkekeh. Wah gokil. Emang aneh-aneh lu orang, jangan aneh-aneh komennya kayak gitu. Barista doang, tatoan kecil enggak. Iya anjir sumpah jebelin banget kayak gitu. Wah seru. Dan ini jangan kapok kalau ada part 2 nih. Boleh. Kayak gitu. Calling aja kok. Siap. Pak, thank you banget udah hadir. Thank you, Pak. Lancar apapun yang sedang diusahakan. Amin. Apapun yang sedang dikerjakan lancar. Amin. Kayak gitu. Jangan lupa, Pak udah bilang tidak semua barista cewek stigma jelek seperti itu. Bahkan menurut gue bahkan lebih banyak ya. Persenannya lebih banyak yang bagus-bagus kayak gitu. Oke, thank you banget Pak. Jangan lupa dengan podcast gue nanti pas tayang. Boleh. Kayak gitu di share juga. Pasti dong. Di share ya. Oke. Bangga nih jadi narasumber. Wih, siap. Mewakili barista yang gak skema gitu. Benar. Karena kebetulan saya tidak punya teman barista, akhirnya saya minta tolong
Akhirnya sekarang saya punya teman barista cewek nih kayak gitu. Iya benar. Nah, relasi banget nih. Relasi lain. Siapa tahu aku mau bikin ini kan, barbershop. Baik. Mungkin dalamnya ada mesin kopi. Aduh bisa juga. Jadi sambil nunggu cewek-ceweknya ada minum kopi. Oke, masuk. Gitu. Oke, thank you banget teman-teman podcast gue masih di podcast Bincang Adi. Cari dengan jangan lupa datang ke Smith Coffee Bandung karena tempatnya enak banget dan harganya just banget. Bye. Bye. Thank you all. Thank you banget. Seru banget ngobrol. Thank you. Pak boleh izin foto nggak?